Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video pembelajaran berkaitan dengan mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai chapter 5, yaitu akuntansi untuk operasi perusahaan dagang. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai persediaan, di mana yang kali ini ya terkait dengan chapter 5 berkaitan dengan chapter yang ke-6 berkaitan dengan persediaan. Ketika kita bicara operasi terkait dengan perusahaan dagang, maka kita harus mempelajari beberapa hal yang ada 5 ya. Sini ada 5 yang perlu kita pelajari, bagaimana nanti teman-teman akan membedakan berkaitan dengan apa itu perusahaan jasa dan apa itu perusahaan dagang. Jadi perbedaan siklus akuntansinya nanti seperti apa, kemudian bagaimana kegiatan ekonomi terkait dengan perusahaan dagang, yaitu bagaimana pencatatan pembeliannya, kemudian bagaimana pencatatan pendapatan penjualnya, baik dengan menggunakan sistem persediaan perpetual maupun menggunakan sistem persediaan periodik. Kemudian kita akan mempelajari siklus akuntansi untuk perusahaan dagang, dan yang terakhir, bagaimana nanti teman-teman akan menyusun berkaitan dengan laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Oke, ini deskripsinya ya, di mana nanti di operasi perusahaan dagang kita akan melihat siklus operasi, arus biaya, sampai dengan pencatatan baik pembelian barang dagangan, penjualan barang dagangan, kemudian siklus akuntansinya, yaitu dari jurnal penyesuaian yang sudah pernah kita bahas, jurnal penutup, kemudian ringkasan jurnal untuk perusahaan dagang, serta bagaimana bentuk laporan keuangannya, baik dari laporan laba rugi, kemudian posisi keuangan. Oke, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, kita akan melihat berkaitan dengan bagaimana aktivitas terkait dengan operasi perusahaan dagang. Dari kata dasarnya, kalau kita bisa lihat ya, ini ada terkait dengan dagang, berarti nanti perusahaan tersebut adalah membeli dan menjual barang dagangan. Jadi tidak ada yang namanya produksi ya, ketika kita berbicara perusahaan dagang, berarti perusahaan tersebut hanya membeli, kemudian menjual kembali barang dagangan. Atau ketika kita lihat dari klasifikasi ya, kemarin kita sudah belajar perusahaan jasa, kemudian perusahaan dagang, dan nanti akan ada satu lagi yaitu perusahaan manufaktur, di mana perusahaan manufaktur itu akan memproduksi barang dari membeli bahan baku, kemudian memproduksi menjadi barang setengah jadi, dan yang terakhir adalah barang jadi untuk kemudian dijual kembali. Nah, ketika kita berbicara perusahaan dagang, maka akan ada beberapa jenis perusahaan dagang ya. Jadi yang pertama nanti berkaitan dengan pedagang grosir ya, pedagang grosir, kemudian ada pedagang retail ya, retail, dan yang satu lagi adalah pelanggan. Ketika kita bicara pedagang grosir, maka pedagang grosir itu adalah pedagang ya, perusahaan yang menjual kepada retail. Jadi menjual barang dalam jumlah yang sangat besar kepada retail. Kemudian retail ini membeli dari pedagang grosir, kemudian menjual lagi kepada pelanggan. Contohnya mungkin pedagang grosir itu terkait dengan misalkan penjualan baju ya, misalkan menjual baju, kemudian atau misalkan celana gitu ya, atau sepatu gitu ya, kemudian membeli dalam jumlah banyak, misalkan membelinya adalah di pabrik gitu ya, pedagang grosir, kemudian menjualnya ke retail-retail kecil, misalkan di toko-toko yang ada di pinggir jalan, kemudian nanti teman-teman membelinya sebagai pelanggan. Jadi seperti itu ya. Oleh karena itu, maka sumber pendapatan utama dari perusahaan dagang adalah berkaitan dengan penjualan barang, di mana nanti dalam akuntansi disebut transaksinya adalah sebagai akun dalam pendapatan penjualan, atau kita sebut sebagai penjualan saja, seperti itu ya. Jadi bisa disebut sebagai pendapatan penjualan atau penjualan. Kemudian prosesnya ya, kita lihat siklus operasinya ya, proses pengukuran pendapatannya. Kalau dari
perusahaan jasa berarti nanti akan ada pendapatan jasa. Kalau tadi ya perusahaan dagang berarti ada pendapatan penjualan. Ketika bicara perusahaan dagang berarti pendapatan penjualan nanti akan ada yang namanya beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan ini nanti setelah dikurangi ya dari pendapatan penjualan dikurangi dengan beban pokok akan menghasilkan laba bruto. Kemudian dari laba bruto ini akan dikurangi dengan beban operasi yang mana nanti akan menghasilkan laba atau rugi neto. Nah, beban pokok penjualan ini hanya ada di perusahaan dagang ya. Jadi untuk perusahaan jasa tidak akan ada beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan ini merupakan total biaya barang dagangan yang terjual selama periode berjalan. Jadi ketika ada pembelian barang, ya biayanya atau bebannya itu adalah total dari teman-teman ketika membeli barang untuk dijual kembali. Bagaimana nanti logikanya adalah misalkan teman-teman membeli barang, ya membeli barang dalam jumlah banyak, otomatis kan akan ada perjalanan ke pabrik. Perjalanan ke pabrik nanti akan ada biaya bensinnya atau nanti ada biaya angkutnya ketika meminta bantuan orang atau menyewa kendaraan, nanti akan ada biaya-biayanya atau nanti karena ada ongkos kirim, nanti akan ada beban ongkos kirim. Nah, itu yang akan digabungkan dari pembelian barang akan menjadi beban pokok penjualan seperti itu. Jadi beban pokok penjualan itu logikanya beban yang berkaitan dengan teman-teman mendapatkan barang tersebut. Jadi nanti di total itulah yang akan menjadi beban pokok penjualannya. Kemudian baru nanti dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi yang namanya nanti akan menghasilkan pendapatan penjualan. Nah, ketika berbicara skala yang kecil, terkadang ya kita bisa lihat banyak yang tidak menghitung terkait dengan beban pokok penjualan. Makanya nanti ketika teman-teman sudah memahami ini, mungkin bisa menularkannya ke UMKM sekitar bahwa menghitung beban pokok penjualan ini penting karena untuk mengetahui sebenarnya laba brutonya berapa ya, atau nanti ketika dikurangi dengan beban operasi nanti beban yang terkait dengan aktivitas perusahaan ya secara tidak langsung terkait dengan beban pokok penjualan, di mana contohnya adalah beban gaji atau sewa ruko atau sewa warungnya ya atau sewa gudang dan sebagainya, itu akan ditambah beban operasi kemudian dikurangi menjadi laba neto. Nah, di skala UMKM ya, kita di skala UMKM kadang tidak memperhatikan beban pokok penjualan dan kadang akan terlihat mereka laba tetapi mungkin kondisinya adalah tidak memegang uang, kelihatannya laba tetapi uangnya tidak ada. Nah, ini yang nanti diharapkan teman-teman setelah memahami ini bisa mempraktekkan di UMKM sekitar gitu, seperti itu ya, untuk menjelaskan bagaimana beban pokok penjualan atau nanti ketika teman-teman berdagang ya teman-teman harus bisa mencoba menghitung beban pokok penjualan sebenarnya berapa sih gitu kan ketika mendapatkan barang tersebut gitu ya, atau misalkan perlu menelpon misalkan yang punya barang atau mengirim barangnya, nah itu harus jadi beban pokok penjualan. Kemudian ketika kita bicara siklus operasi, nanti akan ada perbedaan dengan perusahaan dagang, di mana perusahaan jasa itu hanya melakukan jasa, kemudian akan menghasilkan kas ketika dibayar dengan tunai atau akan menghasilkan piutang usaha ketika dibayar dengan kredit. Kemudian ketika perusahaan dagang, maka aktivitasnya adalah membeli persediaan dulu ya, membeli barang akan menjadi persediaan sebelum dijual, akan masuk gudang menjadi akun persediaan. Kemudian menjual persediaan ya, menjual barang dagangan, persediaan barang dagangan akan menjadi kas atau akan menjadi piutang. Seperti itu ya. Dan berlanjut seperti itu siklusnya baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Oke. Kemudian terkait dengan arus biaya, ini berkaitan dengan arus biaya yang ada di perusahaan dagang ya, nanti arus biayanya ada seperti ini, seperti tampilan ini. Teman-teman bisa lihat dari buku yang terkait dengan bagaimana arus biaya dari perusahaan dagang. Yang pertama ini ada terkait dengan persediaan awal ya, terkait dengan persediaan awal. Kemudian ada beban pokok
beban pokok pembelian ya, beban pokok pembelian berarti nanti beban pokok pembelian ini isinya adalah berkaitan dengan barang yang dibeli, kemudian ketika ada pengembalian barang karena rusak maka perlu dikurangi terlebih dahulu, kemudian ketika ada diskon ya seperti itu perlu dikurangi terlebih dahulu untuk menjadi pembelian neto, kemudian baru nanti dikurangi terkait dengan beban angkut pembelian seperti itu ya, maka akan menghasilkan persediaan awal ya, persediaan awal ini ditambah dengan beban pokok pembelian nanti akan menghasilkan biaya barang yang tersedia untuk dijual. Nah, biaya barang yang tersedia untuk jual ini akan dikurangi dengan persediaan akhir, maka akan menghasilkan beban pokok penjualan. Jadi ketika barang tersebut dijual, itu akan menjadi beban pokok penjualan. Tetapi jumlahnya berapa dikurangi dengan persediaan akhirnya ya, karena kan mungkin kalau perusahaan kecil atau mungkin UMKM bisa mengetahui barang yang dijual, tetapi akan berbeda ketika perusahaan yang sudah besar, maka yang dihitung terlebih dahulu adalah persediaan akhirnya untuk mengetahui beban pokok penjualannya. Seperti itu ya. Oke, jadi terkait dengan arus biaya perusahaan dagang ya, saya ulangi dari persediaan awal. Kemudian dari persediaan awal ini nanti akan ditambahkan dengan beban pokok pembelian ya, akan ditambahkan dengan beban pokok pembelian. Kemudian nanti akan dikurangkan akan menjadi biaya barang yang tersedia untuk dijual. Kemudian akan menjadi dikurangi dengan persediaan air, akan menjadi beban pokok penjualannya. Kemudian beban pokok pembelian ini nanti isinya adalah berasal dari pembelian kemudian dikurangi dengan rektur dan potongan pembelian, atau nanti ketika ada diskon dikurangi terlebih dahulu, akan menghasilkan pembelian neto, kemudian ditambah dengan tadi ya beban angkut pembelian. Dari beban angkut pembelian itu akan menghasilkan beban pokok pembelian, baru nanti persediaan awal ditambah dengan beban pokok pembelian, kemudian hasilnya adalah biaya barang yang tersedia untuk dijual, baru nanti dikurangi dengan persediaan akhir, hasil akhirnya adalah beban pokok penjualan. Kemudian dari arus biaya ini perusahaan itu biasanya menggunakan ada dua jenis sistem pencatatan terkait dengan persediaan ya. Yang pertama adalah sistem persediaan perpetual dan sistem persediaan periodik, yang mana nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, berkaitan dengan sistem persediaan perpetual, maka ini adalah terkait dengan perusahaan di mana perusahaan menyimpan catatan terperinci dari setiap pembelian dan penjualan persediaan. Jadi nanti akan ada pencatatan terinci mengenai pembelian maupun penjualan persediaan. Catatan terincinya bagaimana ya? Jadi nanti setiap perusahaan ya ketika menggunakan sistem perpetual, perusahaan ketika akan melakukan penjualan persediaan itu akan muncul akun pendapatan penjualan, kemudian akan muncul akun terkait dengan persediaan. Nah, ini ya, ketika menambah berarti nanti akan muncul persediaan, ketika berkurang akan muncul pendapatan penjualan, di mana nanti akan ada pencatatan beban pokok penjualan. Jadi ketika sistem perpetual akan ada pencatatan beban pokok penjualan setiap penjualan persediaan dijual. Jadi catatan ini secara terus-menerus akan berkelanjutan sehingga akan menunjukkan persediaan yang harus ada pada setiap barang. Jadi nanti setiap transaksi akan ada catatannya. Kemudian perusahaan menentukan beban pokok penjualan setiap terjadi transaksi ya. Seperti tadi saya bilang, berarti nanti akan ada beban pokok penjualan setiap adanya penjualan persediaan. Jadi akan ada setiap ada penjualan nanti akan ada dua transaksi, dua pencatatan jurnal. Kemudian ketika kita bicara sistem periodik, maka perusahaan tidak akan paling mudahnya adalah sistem persediaan perpetual itu berkebalikan dengan sistem periodik. Berarti
kalau sistem tadi perpetual adalah melakukan pencatatan terinci atas persediaan, sedang sistem periodik tidak melakukan pencatatan terinci atas persediaan. Jadi ketika perusahaan menggunakan sistem periodik, ketika ada pembelian barang, gitu ya, akan ada pembelian barang, dicatatnya adalah berupa pembelian, bukan dicatatnya berupa persediaan. Nanti akan kita lihat contoh jurnalnya. Sebaliknya, perusahaan menentukan beban pokok penjualan hanya pada saat akhir periode akuntansi, yaitu secara periodik. Ya, secara periodik. Jadi, beban pokok itu akan dihitung ketika perusahaan menyusun laporan keuangan atau laporan tahunan. Jadi, selama belum menyusun laporan keuangan atau laporan tahunan, beban pokok penjualan tidak akan dihitung. Jadi, dihitungnya ketika di akhir periode akuntansi. Seperti itu ya. Kemudian karena dihitungnya adalah setiap akhir periode akuntansi, maka akan ada rumus perhitungannya ya. Ini yang sudah tadi saya jelaskan di awal, di mana ada persediaan awal ya, persediaan awal ya, awal terkait dengan bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya terkait dengan persediaannya. Ya, persediaan awalnya sebelum terjadi pembelian. Kemudian ditambah dengan pembeliannya ya, ditambah dengan pembeliannya, maka pembelian neto ya, ini ditambah dengan pembelian neto, berarti pembelian neto itu tadi sudah sudah dikurangi dengan diskon ataupun retur, kemudian ditambah beban angkut akan menjadi pembelian neto. Nah, persediaan awal ditambah pembelian neto ini nanti akan menghasilkan barang yang tersedia untuk dijual. Ini ya, ini yang tersedia untuk dijual. Kemudian bagaimana sih untuk menghitung barang yang sudah terjual atau menghitung beban pokoknya? Berarti nanti dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhir yang dikurangi itu ada berapa, maka selisih barang yang tersedia untuk dijual dengan persediaan akhir akan menghasilkan beban pokok penjualan. Nah, ini ada rumus perhitungan beban pokok penjualan ini pada sistem periodik tadi dihitung pada akhir periode akuntansi. Lanjut ya. Oke, selanjutnya ini berkaitan dengan pertimbangan tambahan ya, terkait dengan pertimbangan tambahan. Terkait dengan pertimbangan tambahan, berarti nanti ini perbandingan ya terkait dengan sistem perpetual. Perusahaan yang menjual barang dagangannya dengan nilai satuan yang tinggi, kemudian memberikan pengendalian persediaan yang lebih baik. Kemudian membutuhkan pekerjaan pencatatan tambahan dan biaya tambahan untuk mengolah catatan persediaan. Jadi karena adanya pencatatan beban pokok setiap transaksi, maka akan berakibat pada pencatatan tambahan ya dan biaya tambahan untuk mengelola catatan terkait dengan persediaan. Oke, ada ini terkait dengan sudut pandang dari investor ya, di mana para investor sering tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki produk baru yang terkenal. Kemudian ada investor yang menyatakan keengganannya untuk berinvestasi karena sejumlah masalah pengendalian akuntansi. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan sistem persediaan perpetual ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan pengendalian mereka pada persediaan. Karena apa tadi ya? Pencatatan persediaan perpetual itu akan mencatat beban pokok penjualan setiap terjadi penjualan. Ya. Kemudian mereka juga menyatakan akan mencatat akan melakukan perhitungan persediaan fisik setiap triwulan sampai mereka merasa yakin bahwa sistem persediaan perpetual dapat diandalkan seperti itu ya. Oke, kita lihat contoh jurnalnya bagaimana nanti mencatat pembelian barang dagangan. Oke, perusahaan membeli persediaan secara tunai atau kredit ya. Kemudian perusahaan biasanya mencatat pembelian pada saat menerima barang dagangan dari penjual. Setiap pembelian kredit harus didukung oleh faktur pembelian. Nah, ini contoh faktur pembeliannya ya, jumlahnya berapa, kemudian harganya berapa, total pembelian dari setiap barang, kemudian keseluruhan barang. Jadi nanti kalian sebagai akuntan ya, kayak teman-teman sebagai akuntan mencatat berarti harus ada bukti faktur pembeliannya. Ini sedikit ilustrasi ya terkait dengan transaksinya. Misalkan Sauk Stereo, ya pembeli itu menggunakan faktur penjualan yang dibuat oleh PW Audio Supply sebagai penjual ya, sebagai faktur pembelian. Sauk Stereo membuat jurnal
Berikut untuk mencatat pembelian dari PW. Jurnalnya apa? Persediaan pada utang usaha. Berarti ini adalah sistem pencatatan perpetual ya. Oke, yang kita bahas di sini adalah perpetual terlebih dahulu, baru nanti di akhir kita akan membahas terkait dengan periodik. Seperti itu ya. Diingat-ingat, kita membahasnya perpetual dulu, makanya yang dicatat adalah langsung ke persediaan pada utang usaha. Nanti ketika mencatatnya adalah periodik, maka di sini adalah bukan persediaan, melainkan pembelian. Kemudian ada biaya pengiriman yang sudah pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya terkait dengan pengakuan persediaan ya, di mana ada dua syarat yaitu FOB shipping point dan FOB destination point. Shipping point itu adalah barang telah menjadi milik pembeli dari tempat penjual. Jadi ketika teman-teman membeli barang, ketika dianggap sebagai shipping point adalah barang langsung dikirimkan dan akan menjadi milik teman-teman itu ketika barang sudah ada di ini ya, dari tempat penjual atau ketika diserahkan ke kurir misalkan ya, itu sudah menjadi milik teman-teman sebagai pembeli. Jadi penjual menyerahkan barang dagangan pada perusahaan jasa angkut dan pembeli membayar untuk biaya angkut. Nah, ini yang sering terjadi ketika transaksi sehari-hari teman-teman ketika membeli barang di marketplace. Jadi yang membayar biaya angkut adalah teman-teman, kemudian hak barang itu akan menjadi milik teman-teman ketika barang tersebut sudah ada di sudah diserahkan ke kurir ya, ke jasa angkutnya. Berbeda dengan FOB destination point, di mana kepemilikan barang telah menjadi hak pembeli dari tempat penjual ya. Jadi penjual menyerahkan barang dagangan ke tempat usaha pembeli dan penjual membayar biaya angkut tersebut ya. Oke, kemudian biaya angkut yang ditanggung oleh penjual pada barang dagangan yang keluar akan menjadi beban operasi bagi penjual ya ketika biaya angkutnya ditanggung oleh penjual. Seperti itu ya. Kemudian ilustrasi selanjutnya ketika mencatat pembelian barang ya masih sama ya. Pada 6 Mei ya, Soft Stereo sebagai pembeli membayar Acme Freight Company sebesar berapa? 150 euro ya. Kemudian untuk biaya angkut. Kemudian jurnal pembukuan Soft Stereo adalah pada 6 Mei persediaan 150. Kemudian apa? Karena ini membayar berarti bayar secara tunai, berarti yang ada di kredit adalah kas ya sebesar 150. Sebaliknya, jika persyaratan pengiriman pada faktur PW audio supply itu penjual membayar biaya angkut, maka jurnalnya beban angkut penjualan ya pada kas ya besar berapa? 150 ya. Jadi yang mencatat adalah PW audio supply karena perusahaan PW audio supply ini menanggung terkait dengan biaya angkut, maka akan menjadi beban angkut penjualan terhadap kas. Selanjutnya ada retur pembelian. Ini berarti masih berkaitan dengan untuk menghasilkan pembelian neto ya. Jadi pembelian dikurangi dengan retur atau potongan harga atau diskon. Misalkan seorang pembeli mungkin tidak puas dengan barang yang diterima karena barang tersebut rusak atau cacat, kualitas rendah atau tidak sesuai dengan spesifikasi pembeli. Berarti nanti akan ada retur pembelian. Oke, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut kepada penjual untuk mengurangi jumlah utang jika pembelian dilakukan secara kredit, atau untuk memperoleh pengembalian barang jika pembelian dilakukan pembelian uang jika pembelian dilakukan secara tunai. Kemudian ada potongan pembelian ketika misalkan membeli barang dalam jumlah banyak kemudian mendapat diskon. Pembeli mungkin memutuskan untuk tetap menggunakan barang tersebut jika penjual memberikan potongan dari harga pembelian.
ini diskon ya tadi ya, ketika ada pembelian yang banyak kemudian Anda akan mendapat diskon. Cara kredit dari pembelian secara kredit memungkinkan pembeli untuk membuat diskon tunai untuk pembayaran. Keuntungannya apa? Pembeli dapat menghemat uang, memperpendek siklus operasi. Oke, ini syarat kreditnya ya. Jadi ini yang perlu dipelajari ya, syarat kredit yang sering muncul dalam transaksi dan sering menjadi perlu dihafalkan nanti ketika teman-teman sebagai akuntan atau sebagai orang yang ini ya memiliki usaha. Ini ya, syarat kredit itu adalah 2/10 N/30. Dibacanya adalah 2/10 neto 30. Artinya apa? Ketika teman-teman melunasi pembayaran dalam waktu 10 hari, maka akan mendapat diskon 2%. Atau batas maksimalnya adalah dalam 30 hari tetapi tidak mendapat diskon 2%. Ya, pembeli dapat mengambil diskon tunai sebesar 2% pada harga faktur dikurangi setelah retur dan potongan jika pembayaran dilakukan dalam 10 hari. Jika tidak, harga faktur dikurangi semua retur harus dibayar dalam waktu 30 hari. Jadi harus dibayar dalam waktu 30 hari tetapi tidak mendapat diskon. Kalau mau mendapat diskon harus dibayar dalam waktu 10 hari. Kemudian ada lagi 1/10 EOM end of month ya. Jadi diskon 1% jika faktur dibayarkan dalam 10 hari pertama pada bulan berikutnya ya. Pada akhir bulan berikutnya ya. Pada bulan berikutnya. Seperti itu. Kemudian N/10 artinya pembeli harus membayar jumlah neto masing-masing dalam 10 hari bulan berikutnya. Oke, ilustrasinya asumsikan bahwa tanggal 8 Mei Sauk Stereo Company ya, mengembalikan barang seharga 300 euro ya, kita anggap saja euro ini kepada PW Audio Supply ya. Kemudian jurnalnya bagaimana? Pada tanggal 8 Mei karena dikembalikan berarti tadi akan muncul yang namanya retur dan potongan pembelian ya. Karena ada retur dan potongan pembelian, karena kita ini adalah pencatatan perpetual ya. Karena pencatatan perpetual berarti ini akan mengurangi apa? Persediaan ya. Persediaan kan sudah asumsinya perusahaan sudah dibeli seharga persediaan sudah dibeli seharga 300 terus dikembalikan. Karena ini adalah perpetual berarti nanti ada persediaan yang berkurang karena dikembalikan karena adanya retur dan potongan pembelian. Maka akan ada karena ini ada utang usaha akan berkurang di debit pada persediaan sebesar 300. Jadi persediaannya berkurang ya karena dikembalikan. Kemudian ini terkait dengan pencatatannya. Sauk Stereo membayar tagihan terutang sebesar 3.500. Harga faktur bruto adalah 3.800 tapi tadi ada retur ya sebesar 300 pada 14 Mei. Hari terakhir periode diskon. Buatlah ayat jurnal untuk Sauk Stereo untuk mencatat pembayaran pada tanggal 14 Mei. Ingat ya, ini karena ini ada diskon, berarti nanti akan ada diskon ya. Akan ada diskon, maka utang usahanya bukan utang usahanya tetap 3.500, tapi nanti yang dibayarnya berapa? Karena ada diskon, berarti yang dibayar bukan 3.500 ya, dikurangi diskon ya. Maka diskonnya adalah tadi kalau tidak salah 2% ya, diskonnya 2%, berarti maka yang dibayarkan adalah 3.430 ya, maka persediaannya adalah berkurang 70 karena ada diskon ya, maka kas yang dibayarkan adalah 3.430. Nanti akan berbeda ketika kita menggunakan sistem persediaan periodik. Ketika menggunakan sistem persediaan periodik, maka dicatatnya bukan pada persediaan tetapi dicatatnya adalah pada diskon pembelian seperti itu ya. Jadi nanti akan ada perbandingannya ya. Ya 3.500 dikali 2% sama dengan 70. Selanjutnya jika Sauk Stereo tidak mengambil diskon ya. Kalau tadi mengambil diskon, tahun ini tidak mengambil diskon, maka jurnalnya adalah tetap
sama ya, kas maupun utang usahanya akan tetap sama, dibayarkan sebesar 3.500. Oke, ini ringkasan persediaannya ya. Pembelian tadi ya 3.800, kemudian ada retur 300, kemudian ada beban angkut 150 menambah pembelian, kemudian ada diskon lagi, berarti nanti persediaan akhirnya adalah sebesar 3.580 ya. Setelah dikurangi retur, kemudian diskon dan ditambah dengan beban angkut. Oke, penjualan dapat dilakukan secara kredit atau tunai. Tadi mencatat pembelian, sekarang kita lihat untuk bagaimana ketika mencatat penjualan, baik secara tunai maupun secara kredit. Ya. Oke, kemudian ada faktor penjualan ketika melakukan penjualan ya. Jadi tadi ada faktor pembelian, otomatis nanti akan ada faktor penjualan ketika dilakukan penjualan. Bagaimana pencatatannya ketika dilakukan penjualan barang dagangan? Ini menggunakan masih menggunakan sistem persediaan perpetual ya. Maka akan muncul kas atau piutang usaha ya, kas untuk penjualan tunai, piutang usaha untuk penjualan kredit. Kemudian dicatatnya adalah pada pendapatan penjualan ya, pada pendapatan penjualan. Kemudian karena ini adalah sistemnya, ini harga penjualannya, karena ini adalah sistemnya perpetual ya, tadi syaratnya akan selalu dicatat beban pokok penjualan setiap transaksi, maka ini akan ada pencatatan beban pokok penjualan pada persediaan. Jadi satu transaksi akan menghasilkan satu transaksi penjualan akan menghasilkan 2 jurnal ya. Jurnal untuk mencatat penjualan, jurnal untuk mencatat beban pokoknya. Ini contohnya ya, asumsikan PW Audio Supply mencatat penjualan pada tanggal 4 Mei sebesar 3.800 kepada Sauk Stereo. Asumsikan perolehan barang dagangan PW Audio Supply adalah sebesar 2.400. Oke. Dijualnya berapa? 3.800. Jurnalnya apa? Secara kredit ya ini ya. Berarti ada piutang usaha terhadap pendapatan penjualan, kemudian ada beban pokoknya. Ini ya beban pokoknya ya, harga biaya perolehan barangnya 2.400, jatahnya 2.400. Ini contoh ketika ada kecurangan terkait dengan persediaan. Oke, selanjutnya ada retur dan potongan penjualan. Ketika ada retur dan potongan pembelian, otomatis nanti akan ada retur dan potongan penjualan. Ya, ini sisi lain dari retur dan potongan pembelian. Ya, jadi ini hanya sudut pandang pembeli dan penjual. Ketika pembeli, maka akan ada retur dan potongan pembelian. Ketika ada penjual, maka akan ada retur dan potongan penjualan. Seperti itu ya. Akan ada kenaikan debit pada retur dan potongan penjualan, dan akan ada penurunan debit terkait ketika tidak dicatat langsung ke pendapatan penjualan. Karena apa? Penurunan debit yang dicatat langsung ke pendapatan penjualan akan mengaburkan hubungan penting dari jumlah retur dan potongan penjualan. Nah, jadi tidak akan mengurangi pendapatan penjualan secara langsung. Contohnya kita lihat ya. Audio Supply mencatat kredit atas barang yang diretur dengan harga penjualan sebesar 300. Harga perolahannya berapa? 140. Berarti ini tidak mengurangi pendapatan penjualan tadi ya, tidak mengurangi pendapatan penjualan, tetapi ditulisnya adalah retur dan potongan penjualan ya, sebesar berapa? Besar 300. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya adalah piutang ya, karena piutang tadi bertambah, berarti ini dikurangi karena ada barang yang sudah dijual tapi dikembalikan ya, berarti piutangnya berkurang. Kemudian ingat ketika kita bicara periode perpetual ini, berarti nanti akan ada pencatatan beban pokok. Karena ini dikembalikan, berarti beban pokoknya dikurangi ya, persediaannya ditambah ya, ada barang yang dikembalikan berarti akan ada
penambahan persediaan. Berarti pencatatannya adalah persediaan di debit, kreditnya adalah beban pokok, penjualan berapa? 140. Misalnya barang yang dikembalikan adalah cat atau rusak ya, sedangkan nilainya adalah sebesar 50. Pencatatannya sama ya, cuma nilai wajarnya yang berbeda ya. Karena nilai wajarnya 50, maka persediaannya adalah 50 sama beban pokoknya. Karena apa? Karena ini ya dikembalikan cat dan nilai wajarnya 50. Sedangkan tadinya pas dijual 300, ternyata diketahui bahwa barangnya rusak. Ketika dikembalikan dinilai wajar lagi bahwa ternyata persediaannya adalah harga aslinya, harga wajarnya adalah 50. Seperti itu. Oke, tadi ya, ketika ada diskon pembelian juga nanti akan ada diskon penjualan. Diskon penjualan ini sama ya, ketika ada penjual yang menawarkan diskon ya, kepada pelanggan untuk membayar tepat waktunya. Jurnalnya bagaimana? Kita akan lihat ya. Asumsikan terkait dengan Soft Stereo membayar tagihan terutang sebanyak berapa? 3.500. Harga faktur brutonya 3.800. Dikurangi dengan retur dan potongan pembelian tadi ya. Dikurangi dengan retur dan potongan pembelian. Hari terakhir periode diskon. Buatlah ayat jurnal untuk periode suplai untuk mencatat penerimaan kas ya. Karena masih dalam periode diskon, kemudian tadi adalah 3.500 ya, karena tadi sudah dikembalikan 300, berarti yang mendapat diskon adalah 3.500 ini sebesar berapa? 2%. Berarti pencatatannya adalah mendapatkan kita ini ya, penjual itu memberikan diskon, berarti kas yang didapat adalah setelah dikurangi diskon sebesar 5%, berarti 5% dikali 3.500, berarti kas yang didapat berapa? 3.430. Diskonnya berapa tadi ya? 5% itu 70. Piutangnya tetap 3.500 ya. Berkurangin 3.500. Oke. Nah, selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan jurnal penyesuaian dalam perusahaan dagang. Oke, umumnya sama terkait dengan perusahaan jasa, namun perusahaan dagang yang menggunakan sistem perpetual akan memerlukan satu penyesuaian tambahan untuk membuat catatan sesuai dengan persediaan aktual yang ada. Ya, ketika kita bicara sistem perpetual, ini mencakup penyesuaian persediaan dan beban pokok penjualan. Ya, kita lihat. PW Audio Supply memiliki saldo yang belum disesuaikan sebesar 40.500 dalam persediaan. Dengan melakukan perhitungan fisik, PW Audio Supply menetapkan bahwa persediaan barang dagangnya pada akhir tahun adalah 40.000. Ternyata ada selisih sebesar 500. Maka jurnalnya adalah beban pokok penjualan pada persediaan ya. Karena ternyata selisih 500 ini adalah selisih kelebihan, berarti nanti kan ada persediaan yang dikurangi sebesar berapa? 500. Maka persediaannya dikurangi 500. Beban pokoknya adalah tambah ya, beban pokoknya bertambah sebesar 500. Oke, kemudian ya, jadi ini persediaannya dikurangi ya 500, beban pokoknya bertambah sebesar 500. Kebalikannya nanti kalau selisihnya adalah selisih kurang, berarti nanti akan ada penambahan persediaan ya. Kalau misalkan di sini 41.000, dan ya misalkan yang belum disesuaikan 40.500, ternyata pas dihitung adalah 41.000, berarti kan ada kekurangan 500 ya. Kurang 500 itu berarti nanti akan menambah persediaan dan mengurangi beban pokok seperti itu. Jurnal penutup berarti yang ditutup adalah sama ya, pendapatan dan beban. Maka pasangannya adalah ikhtisar laba rugi. Kebalikannya ya, menutup pendapatan berarti debit, menutup beban adalah di kredit ya. Oke. Saldo laba sama ya, dividen juga sama seperti jurnal penyesuaian sebelumnya. Oke, ini neraca saldo selling spot ya, 31 Desember persediaan 25.000.
penjualan persediaan 162.400, retur dan potongan penjualan 4.800, diskon penjualan 3.600, beban pokok 110.000, pendapatan sewa 6.000, beban angkut penjualan 1.800, beban sewa 8.800, beban gaji dan upah 22.000. Jurnal penutupnya adalah berarti nanti beban dinolkan ya, nanti di kredit ya. Kita lihat ya. Pendapatan ya, intisar laba rugi, pendapatan di debit sama dengan intisar laba rugi. Kalau beban berarti dikreditkan sama dengan baik beban pokok penjualan, retur, diskon ataupun beban yang lainnya. Oke. Kemudian bentuk laporan laba rugi ya, bagaimana sih bentuk laporan laba rugi terkait dengan perusahaan dagang. Ya, jadi nanti bentuknya seperti ini, akan ada pendapatan penjualan neto ya. Dari mana? Dari pendapatan penjualan tadi ya, dikurangi retur dan diskon ada akan menghasilkan pendapatan neto. Kemudian dikurangi dengan beban pokok penjualan akan menghasilkan laba bruto. Kemudian dikurangi beban operasi ya, baik gaji, utilitas, iklan, penyusutan, beban angkut penjualan ya. Kemudian beban asuransi akan menghasilkan laba dari operasi. Kemudian bisa ditambahkan dengan beban dan pendapatan dan beban lain-lain ya, bisa pendapatan bunga atau biaya administrasi atau kerugian ya, kerugian vandalisme atau kerugian misalkan akibat banjir atau keuntungan akibat penjualan peralatan atau keuntungan karena selisih kurs mata uang ya, atau karena ada beban bunga, maka akan menghasilkan laba neto. Ya, ini poin-poin pentingnya ya. Ada penjualan neto, kemudian dikurangi akan menjadi laba bruto ya, kemudian akan ada tingkat laba brutonya gitu ya, dari laba bruto dibagi dengan penjualan neto ya, tingkat akan menghasilkan tingkat laba bruto. Kemudian nanti akan ada beban operasi ya, beban operasi, kemudian pendapatan dan beban lain-lain. Kemudian ya, ini isinya pendapatan beban lain-lain sama ya dengan perusahaan jasa sepertinya sama ya. Kemudian beban bunga ya sama ya. Kemudian ini laba bruto ya. Ini resumnya ya. Oke, kemudian laba rugi komprehensif ya. Ini terkait ketika ada keuntungan kerugian atas mata uang asing atau kerugian yang belum terrealisasi atas jenis investasi tertentu ya. Setelah apa? Setelah laba neto terkait dengan penghasilan komprehensif lainnya. Ini contoh laporan posisi keuangan dalam yang sudah diklasifikasikan ya. Ya, nanti di pertemuan sebelumnya. Jadi nanti akan ada diklasifikasikan. Oke, ini soal ya, nanti bisa dikerjakan. Kita ke ini ya, sistem persediaan periodik ya. Jadi kan saya sudah membahas sistem persediaan periodik. Ini terkait dengan tidak dicatat beban pokok penjualan saat penjualan dilakukan. Jadi hanya dihitung ketika pada akhir periode akuntansi terkait dengan beban pokok penjualan. Maka hasilnya adalah nanti seperti ini. Oke, bentar ya. Oke, berkaitan dengan mencatat pembelian barang dagangan menggunakan sistem periodik ya. Ini masih dengan contoh yang sama, yaitu dengan pembelian. Ya, ini dengan pembelian di mana pembeliannya adalah sebesar 3.800, maka catatannya adalah pembelian pada utang usaha ya. Jadi kalau tadi adalah perpetual, ada jurnalnya persediaan pada utang usaha, sedangkan sistem periodik adalah pembelian dengan utang usaha. Ya, itu perbedaannya. Jadi tidak akan ada pencatatan terkait dengan
persediaan ya. Yang ada adalah pembelian dan juga pendapatan penjualan, dan tidak akan ada pencatatan beban pokok seperti itu ya. Oke, untuk biaya pengiriman kalau tadi ketika persediaan periodik maka dicatatnya adalah persediaan pada kas ya sebesar 150 karena akan menambah akan menambah persediaan ya, akan menambah persediaan dijumlahkan dengan biaya dengan persediaannya. Sedangkan ketika sistem persediaan periodik maka jurnalnya adalah beban angkut pembelian pada kas ya. Selanjutnya, ketika ada retur dan potongan pembelian, ya, ini akan mengurangi persediaan pada pencatatan perpetual, sedangkan periodik akan ditulis retur dan potongan pembelian, ya, utang usaha pada retur dan potongan pembelian. Kalau perpetual adalah utang usaha pada persediaan seperti itu. Ketika diskon pembelian, ya, kalau tadi perpetual akan mengurangi persediaan karena ada diskon, di sini akan dituliskan adalah diskon pembelian. Seperti itu ya, akan ada penulisan ini diskon pembelian. Sorry ya, ini harusnya ke sini ya, di bawah diskon pembelian untuk kas. Selanjutnya, ini berkaitan dengan penjualan. Nah, ini yang akan membedakan ya, terkait dengan penjualan barang dagangan. Maka akan dicatatnya adalah yang tadi itu sebelumnya adalah perpetual. Kalau perpetual adalah piutang usaha pada ini penjualan ya, piutang usaha pada pendapatan penjualan, kemudian ada beban pokok penjualan dan ada persediaan. Sedangkan sistem persediaan periodik hanya mencatat piutang usaha pada penjualan. Ya, tidak ada ayat jurnal yang dicatat untuk beban pokok penjualan pada saat penjualan menggunakan sistem periodik. Retur dan potongan penjualan, maka yang dicatat adalah retur dan potongan penjualan pada piutang usaha. Tidak akan ada pencatatan terkait dengan penambahan persediaan karena adanya retur penjualan seperti itu ya. Jadi tidak akan ada pencatatan penambahan persediaan dan pengurangan beban pokok. Kalau di sistem persediaan perpetual, jurnalnya adalah retur dan potongan penjualan pada piutang usaha. Kemudian ada satu jurnal lagi ya di sini namanya persediaan pada beban pokok penjualan. Karena ini periodik, hanya catatnya adalah retur dan potongan penjualan pada piutang usaha sebesar 300. Kemudian ada diskon penjualan ya. Jika ada diskon penjualan, ini sama ya. Ini sama kalau untuk diskon penjualan, pencatatannya adalah kas diskon penjualan pada piutang usaha. Sebesar berapa? Ini ada diskon berarti dikurangi 2% diskonnya yaitu 70 euro ya, seperti itu. Nah, ini perbandingannya yang lebih jelas ya terkait dengan sistem persediaan perpetual dan sistem persediaan periodik ya. Perhatikan kalau sistem perpetual itu akan baik membeli kemudian ada pengiriman barang, retur ataupun pembayaran utang akan dicatat sebagai persediaan ya untuk perpetual. Ketika periodik membeli itu akan dicatat sebagai pembelian. Ketika ada beban pengiriman akan ada penambahan beban. Ketika ada retur akan dicatat sebagai retur. Ketika ada diskon akan dicatat dengan diskon ya. Berbeda dengan perpetual, apapun itu yang berkaitan dengan pembelian barang akan dicatat sebagai persediaan ya, baik pembeliannya, biaya pengiriman, retur dan potongan pembelian ataupun pembayaran utang atas pembelian barang dagangannya. Seperti itu ya. Bedanya ya, ini persediaan semua dicatat, sedangkan ini sesuai dengan jenis transaksinya. Kalau membeli berarti pembelian, biaya pengiriman berarti beban angkut, retur ya tetap retur, diskonnya tetap diskon ya. Oke, ini perbandingan lagi terkait dengan penjualan ya. Kalau penjualan berarti nanti akan ada
pencatatan beban pokok pada perpetual, beban pokok penjualan pada perusahaan, sedangkan periodik tidak ada ya. Karena apa? Karena beban pokok penjualan dicatat di akhir periode ya, ketika perusahaan menyusun yang namanya laporan keuangan atau laporan tahunan. Ya, sama ya, ketika ada retur pun akan ada pencatatan persediaan dan beban pokok, sedangkan di sistem periodik tidak akan ada pencatatan beban. Untuk penerimaan kas, ini hanya ada sama ya, kas pada diskon penjualan dan piutang usaha. Oke, ini contoh neraca lajurnya ya. Kalau teman-teman di pertemuan sebelumnya sudah belajar neraca lajur, tampilannya sama, cuma akunnya yang berbeda ya. Akunnya yang berbeda. Ada persediaan, pendapatan penjualan, retur dan potongan penjualan, diskon penjualan, dan beban pokok penjualan. Itu yang membedakan dengan perusahaan jasa. Seperti itu ya. Konsepnya sama, akan ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian baru dibagi antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nanti akan menghasilkan laba neto selisihnya ya, seperti itu. Ini contoh perspektif lain yang nanti teman-teman bisa baca terkait dengan perbedaan IFRS dan GAAP dalam pencatatan ini ya, persediaan atau transaksi dalam perusahaan dagang. Oke, cukup sekian terkait dengan video pembelajaran chapter 5 ya, terkait dengan akuntansi untuk perusahaan dagang. Silahkan dibaca kembali buku Kieso ya, chapter 5 untuk melihat materi dan contoh soal-soalnya ya. Silahkan dikerjakan. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.